Baik, terima kasih. Statement yang pertama yang perlu kita ketahui bersama bahwa Papua adalah salah satu alam yang paling terkaya di daratan Papua dan itu mutlak. Namun kalau kita mau melihat kembali kepada kesejahteraan masyarakat, maka hari ini saya menyatakan bahwa Papua belum merdeka. Karena kenapa? Karena tidak ada kesadaran pemimpin untuk melihat hal itu. Terkait dengan pernyataan bahwa setuju atau tidaknya diadakan DOP ini, menurut saya setuju. Karena dimana kita ketahui bahwa tujuan dari diadakan DOP ini untuk pemerataan infrastruktur atau percepatan infrastruktur yang ada di Papua ini. Ya, mungkin dengan adanya pemekaran baru ini bisa ada perubahan di tempat kami di sana. Pernyataan sikap pemuda dan mahasiswa wilayah adat Tabi, Provinsi Papua. Rapat terbuka pemuda dan mahasiswa wilayah adat Tabi pada hari ini Selasa 15 Maret pukul 19.00 di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Tanah Adat Tabi. Memberikan pernyataan sikap kami bahwa kami mendukung langkah pemerintah pusat dan juga upaya-upaya yang terus-menerus dilakukan Asosiasi Kepala Daerah sewilayah Tabi dan Saireri dan Asosiasi Ketua DPRD sewilayah Tabi dan Saireri terkait terbentuknya daerah otonomi baru di tanah atau Provinsi Papua sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dengan daerah otonomi baru meliputi daerah otonomi baru Papua Selatan, daerah otonomi baru Papua Tengah, dan daerah otonomi baru Papua Pegunungan Tengah. Dengan provinsi induk yaitu Provinsi Papua yang meliputi wilayah adat Tabi dan wilayah adat Saireri. Tujuannya, 1. Pemuda dan mahasiswa Tabi memperhatikan bahwa dengan adanya pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa daerah otonomi baru, agar ada percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Kondisi hari ini kita tahu bahwa banyak pembangunan terkendala karena letak geografis, komunikasi baik itu lewat pesawat, kendaraan darat yang sulit dan juga membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh sebab itu, suatu langkah bijak untuk terjadinya pemekaran di Provinsi Papua. 2. Merujuk pada sumber daya manusia dan angka indeks prestasi manusia. Hari ini sumber daya manusia orang asli Papua adalah juga mampu bersaing dan memiliki kualitas yang baik. Dan ada sekian banyak sarjana-sarjana yang diluluskan oleh Universitas Cendrawasih, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Otto Gester, Sekolah Tinggi Teknologi Ishak Samuel Keine, dan universitas-universitas baik itu di Papua maupun juga di Indonesia maupun juga di luar negeri, tentu sudah menghasilkan banyak mahasiswa-mahasiswa dan sarjana-sarjana dengan lulusan terbaik dan mengalami banyak prestasi. Kami bersyukur akan ada sekian banyak lulusan, dan kami percaya bahwa tahun yang akan datang pun juga akan banyak lagi lulusan terbaik dari universitas-universitas ternama. Kami percaya dengan banyak lulusan-lulusan sarjana itu akan juga menjadi rujukan perkembangan sumber daya manusia di tanah Papua, dan juga akan memberi dampak banyak bagi pemekaran daerah otonomi baru, karena daerah otonomi baru yang dimekarkan itu menciptakan ruang dan dunia kerja
tetapi juga dapat secara langsung mendorong sarjana-sarjana terbaik orang asli Papua sehingga dapat mengimplementasikan kemampuan dan kualifikasi kesarjanaannya. 3. Kami pemuda dan mahasiswa TABI mengamati bahwa sekian banyak lulusan sarjana tidak tepat apabila menumpuk di satu daerah atau wilayah. Ini juga salah satu faktor ketidakadilan dan ketidakmajuan dalam pembangunan sumber daya manusia Papua. Sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan karena sekian banyak sumber daya manusia menumpuk di satu daerah dan wilayah. Pembangunan juga harus bergantung pada sarjana dan tenaga ahli dari daerah yang lain. Hari ini di seluruh daerah Provinsi Papua, bahkan di daerah-daerah tertentu, banyak mendatangkan sarjana-sarjana dan tenaga ahli dari luar Provinsi Papua. Padahal kita tahu bahwa Provinsi Papua ini memiliki sarjana yang memiliki qualifier. Oleh karena itu, dengan pemekaran Provinsi Papua untuk daerah otonomi baru, tentu akan memberi manfaat dan potensi bagi sarjana lokal, agar kesarjanaan mereka dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk membangun daerahnya. Kita tahu bersama bahwa semua sarjana yang diluluskan oleh universitas, baik negeri maupun swasta, pembiayaan perkuliahan mereka adalah didanai langsung oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, setanah Papua. Seharusnya setelah lulus sarjana tersebut wajib kembali membangun daerahnya, bukan menumpuk di satu wilayah. Keempat, pemuda dan mahasiswa TABI Provinsi Papua memperhatikan bahwa di Provinsi Papua banyak daerah-daerah tersulir dan diabaikan pemerintah daerahnya. Oleh karena pembangunan yang tidak merata dan terpusat pada daerah yang dekat dengan ibu kota. Hal ini menjadi kendala tersendiri. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan nasional untuk mengatasi persoalan ini. Dan salah satu solusi yang tepat adalah pemekaran wilayah provinsi. Ini juga memperpendek jangkauan pembangunan, sehingga pemerintah daerah akan lebih terfokus membangun daerahnya. Begitu juga koordinasi antar kabupaten dan kota di wilayah DOB pemekaran akan lebih dekat, dan pendekatan pembangunan dilakukan berdasarkan budaya dan karakteristik daerahnya masing-masing. 5. Pemuda dan mahasiswa TABI memperhatikan bahwa di hampir seluruh wilayah Papua ada sekian banyak sumber daya alam berupa tambang emas, batu bara, nikel, minyak bumi, pasir, babatuan, dan lainnya. Ini juga sumber pendapatan asli daerah yang perlu dikelola. Sehingga itu akan berdampak pada penerimaan asli daerah bagi daerah otonomi baru. Selain sumber daya kekayaan alam tadi, ada juga banyak potensi daerah yang belum digali dan diberdayakan untuk menjadi pendapatan asli daerah atau PAD. Pengelolaan dan pemanfaatan yang belum optimal sehingga Papua selalu dikategorikan daerah miskin dan terus-menerus mendapatkan subsidi orang miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Padahal kita memiliki banyak potensi daerah yang belum kita kelola dan kembangkan. Salah satu sektor unggulan adalah pengembangan lahan-lahan kosong untuk pertanian dan perkebunan, yaitu dengan memanfaatkan lahan kosong untuk menjadi ladang kopi, ladang kakao, ladang padi, ladang rica, ladang teh, ladang cengkeh, ladang pala, dan ladang vanila, dan lainnya.